Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirli Hayanti dari program studi Perbankan Syariah kelas A semester 6. Pada video kali ini saya akan membahas 6 materi guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dari dosen pengampu Bapak Muhammad Imran, SE MAK. Langsung saja, pada materi pertama membahas tentang prinsip-prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. A. Pengertian prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sistem yang digunakan dengan menggunakan metode prinsip Islami dasar syariah sebagai acuannya. Menurut Wiroso tahun 2009, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Adapun prinsip keuangan yang dikenal dengan prinsip-prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil atau investasi mudharabah, prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli atau murabahah, dan yang terakhir prinsip sewa atau ijarah. Sedangkan prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu larangan riba, yang kedua pembagian risiko, yang ketiga uang sebagai modal potensial, yang keempat larangan spekulatif, yang kelima kontrak atau perjanjian, yang keenam aktivitas usaha harus sesuai syariah. Lanjut, B. Membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan sistem keuangan syariah. Yang pertama, perkembangan sistem keuangan syariah di dunia. SDP Global Ratings Islamic Finance Outlook memproyeksikan bahwa keuangan syariah global akan tumbuh sebesar 10-12% pada tahun 2021-2022 setelah melambat di angka 10,6% pada tahun 2020. Yang kedua, perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, aset perbankan syariah di Indonesia masih mencapai angka 2,1%, lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga. Malaysia yang telah menyentuh angka 11,4% di akhir periode tahun 2020, dimulai dengan pangsa pasar 5,57% pada tahun 2017, kini perbankan syariah telah mencapai angka 6,52%. Materi kedua atau bab 2 yaitu membahas tentang teori dan praktik perantara keuangan syariah. A. Pengertian perantara keuangan syariah. Perantara keuangan syariah adalah suatu lembaga keuangan atau perusahaan yang berperan sebagai perantara antara pihak penyedia layanan dan pelanggan, kedua belah pihak atau lebih dalam hal finansial. Perantara keuangan syariah juga merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. B. Peran perantara keuangan syariah. Adapun peran perantara keuangan syariah adalah agar bisa menjadi sumber keuangan untuk perusahaan. Itu artinya perantara keuangan syariah adalah sumber modal eksternal pihak perusahaan melalui adanya pemanfaatan fasilitas kredit yang sifatnya produktif. Bagian C. Jenis lembaga perantara keuangan syariah. Lembaga perantara keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama, lembaga keuangan syariah non-bank, yaitu yang pertama lembaga asuransi syariah, kedua lembaga pasar modal syariah, tiga lembaga pegadaian syariah, empat lembaga dana pensiun syariah, lima lembaga zakat, enam lembaga wakaf, dan yang terakhir lembaga yaitu Baitul Mal wa Tamwil. Lanjut, lembaga keuangan syariah bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Adapun kegiatan operasional perbankan syariah yaitu yang pertama, penghimpun dana terbagi menjadi wadiah yaitu giro dan tabungan, mudharabah, tabungan dan deposito. Yang kedua, penyaluran dana yaitu piutang seperti kard, mudharabah, salam, dan istisna.
Lanjut investasi mudharabah mutlakoh. Investasi itu mudharabah mutlakoh, mudharabah muqayyadah, dan musyarakah. Sewa yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ketiga jasa-jasa perbankan. Yang pertama ran, wakalah, kafalah, hawalah, dan sarf. Materi ketiga atau bab 3 yaitu membahas tentang tata kelola perusahaan. A. Sejarah GCG atau tata kelola perusahaan. Istilah Good Corporate Government merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus menenangkan persaingan bisnis global. Konsep GCG belakangan ini makin mendapat perhatian masyarakat, dikarenakan GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan dalam suatu organisasi yang mencakup yaitu hak-hak pemegang saham dan perlindungannya, peran karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan. Bagian B, definisi tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses kebiasaan, kebijakan, aturan, dan intuisi yang mempengaruhi pengelola serta pengontrolan suatu perusahaan atau koperasi. Pelaksanaan GCG oleh bank berlandaskan pada 5 prinsip. 5 prinsip dasar yaitu yang pertama, transparansi, kedua akuntabilitas, 3 pertanggungjawaban, 4 profesional, 5 kewajaran. Lanjut bagian C yaitu tujuan penerapan GCG. Yang pertama, mendorong tercapainya keseimbangan usaha melalui pengelolaan. Yang kedua, mendorong pemberdaya fungsi dan kemandirian masing-masing organ perseorangan. Yang ketiga, mendorong organ perseorangan agar dalam membuat keputusan tindakannya dilandasi oleh nilai moral. Yang keempat, mengoptimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham. Yang kelima, mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan daya saing perseroan. Bagian D yaitu kerangka pedoman GCG. Yang pertama, perlakuan terhadap pemegang saham. Yang kedua, tanggung jawab dan wewenang dewan komisaris. Yang ketiga, peranan direksi. 4. Penetapan sistem audit. 5. Fungsi sekretaris perusahaan. 6. Hak pihak yang berkepentingan. 7. Keterbukaan dan pengungkapan. Bagian E yaitu manfaat GCG. Yang pertama, GCG tidak langsung mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, membantu manajemen perusahaan. Yang ketiga, membangun manajemen dan perusahaan dalam memantau penggunaan aset. Yang keempat, mengurangi korupsi. Bagian F yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola perusahaan. Ada 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu yang pertama, terdapatnya sistem hukum yang baik. Yang kedua, dukungan pelaksanaan GCG dari sektor pabrik. Yang ketiga, terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat. Yang keempat, terbangunnya sistem tata nilai sosial. Yang kelima, hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat. Ya, lanjut yaitu faktor internalnya. Yang pertama, terdapatnya budaya perusahaan. Yang kedua, berbagai aturan dan kebijakan yang dikeluarkan. Yang ketiga, manajemen pengendalian risiko perusahaan. Yang keempat, terdapatnya sistem audit. Yang kelima, adanya keterbukaan informasi bagi publik. Bagian 4 atau bab 4 membahas tentang pemangku kepentingan utama. Bagian A, pemangku kepentingan utama memasuk perusahaan dengan sumber daya penting. Ini juga menanggung risiko akibat menginvestasikan semacam modal, manusia, atau keuangan. Sesuatu yang bernilai di sebuah perusahaan. Pemangku kepentingan utama dalam perusahaan adalah investor, karyawan, pelanggan, dan pemasok. Bagian B yaitu exposure dan manajemen risiko. Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya. Menurut OJK, risiko adalah potensi kerugian akan terjadinya suatu peristiwa tertentu. Bentuk-bentuk risiko yaitu yang pertama, risiko murni, 2 risiko spekulatif, 3 risiko partikular, 4 risiko fundamental. Lanjut bagian C yaitu lingkungan risiko. Yang pertama, risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua yaitu risiko pasar adalah risiko perubahan harga pasar.
pada posisi portofolio dan rekening administratif. Yang ketiga yaitu risiko likuiditas, adalah akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Yang keempat yaitu risiko operasional, adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal akibat tidak adanya prosedur kerja. Yang kelima itu risiko hukum, adalah risiko akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis. Yang keenam itu risiko reputasi, adalah suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap bank atau merusak nama baik bank. Bagian D yaitu pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja perbankan syariah. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah karena besar atau kecil jumlah Dewan Komisaris tidak mempengaruhi kinerja pada perusahaan. Bagian E yaitu analisa perbankan berbasis risiko, penentuan kecakupan modal melalui penggunaan metode ICAAP. A yaitu yang pertama risiko kredit, yang kedua risiko pasar, tiga risiko hukum dan kepatuhan. Bagian F yaitu alat analisis, terdiri dari yang pertama analisis kuantitatif kualitatif, yang kedua analisis semi kualitatif, yang ketiga analisis kuantitatif kualitatif menggunakan nilai numerik. Bagian G yaitu teknik analisis, yang pertama analisis data historis, yang kedua pengamatan dan survei, yang ketiga pengajuan, dan yang terakhir yaitu pendapat ahli. Lanjut materi kelima yaitu membahas tentang kerangka analisis risiko. A. Exposure dan manajemen risiko, digunakan untuk mengurutkan kemungkinan sebagai jenis kerugian dan menentukan kerugian mana yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Kerugian dapat mencakup tanggung jawab hukum, kehilangan atau kerusakan properti, pergantian karyawan yang tidak terduga, perubahan permintaan, pembayaran uang tebusan kepada pihak dumai, atau aktivitas lain yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi bisnis. Bagian B itu lingkungan risiko. Yang pertama, risiko keuangan, kedua risiko tata kelola. Poin C yaitu analisa perbankan berbasis risiko. Perbankan atau bisnis asuransi adalah bisnis mengelola risiko. Tugas manajemen risiko adalah untuk mengetahui sebesar apa risiko yang diambil oleh organisasi, likuiditas dan operasional dalam kredit atau pembagian yang diberikan. Poin D yaitu analisis perhitungan risiko. Analisis risiko adalah proses menetapkan kemungkinan sebuah risiko muncul dan apa saja hasil dari risiko tersebut. Evaluasi risiko penting karena untuk membandingkan keparahan masing-masing risiko dan diurutkan berdasarkan konsekuensi. Baik, poin E yaitu alat analisis risiko, adalah praktik menilai dan mengelola ketidakpastian untuk mengurangi potensi dampaknya pada suatu proyek. Ada dua jenis analisis risiko, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif menggunakan penilaian ahli untuk menilai kemungkinan dan potensi dampak risiko, sedangkan kuantitatif menggunakan metode matematika dan statistik untuk menghitung kemungkinan dan potensi dampak risiko. Poin F yaitu teknik analisis risiko. Ada 4 metode untuk analisis risiko. Yang pertama, analisis dasi kupu-kupu, yang kedua matriks analisis risiko, yang ketiga daftar risiko, yang keempat analisis SWIFT. Bentuk-bentuk teknik analisis risiko. Yang pertama pendekatan konservatif, yang kedua risk adjusted discount rate, yang ketiga analisis kepekaan, yang keempat analisis probabilitas. Baik, materi 6 yaitu manajemen risiko kredit. A. Kebijakan verbal dalam mengelola dan mengetahui risiko kredit. Ada 6 metode yang dapat digunakan untuk mengelola risiko kredit. Yang pertama, modal pemeringkatan. Yang kedua, manajemen portofolio kredit. Yang ketiga, sekuritisasi. Yang keempat, peran agunan. Yang kelima, monitoring arus. Dan yang keenam, manajemen pemuliaan. Bagian B, kredit khusus untuk bank syariah. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian pembiayaan, diperlukan teknik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan. Yang kedua, manajemen portofolio pembiayaan. Yang ketiga, agunan. Yang keempat, pengawasan arus kas. Yang kelima, manajemen pemulihan. Yang keenam, asuransi. Ada beberapa risiko keuangan yang dihadapi bank syariah menurut Grewning dan Iqbal tahun 2011, yaitu
risiko kredit, risiko struktur neraca, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar. Bagian C, analisis risiko dalam portofolio aset. Penyebaran portofolio kredit yang dilakukan hampir seluruh bank sampai saat ini masih tetap banyak menimbulkan risiko yang tinggi. Portofolio kredit yang dilakukan oleh perbankan diharapkan mampu menimbulkan risiko kredit yang biasa terjadi dan mengoptimalkan keuntungan bagi para perbankan. Bagian D yaitu klasifikasi aset dan kebijakan cadangan kerugian. Yang pertama, klasifikasi aset. Menurut PSAK tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud. Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas tambah equity. Jenis-jenis aset. Yang pertama yaitu aset berdasarkan konvertibilitas. Yang kedua, aset berdasarkan bentuk fisik. Yang ketiga, aset berdasarkan kegunaannya. Adapun kebijakan cadangan kerugian merupakan cadangan yang dibuat bank dengan tujuan untuk menghadapi risiko kerugian yang diakibatkan penanaman dana dalam aktiva produktif. Cadangan kerugian penurunan nilai CKPN memiliki peran penting dalam bank, yaitu menjaga 3 kestabilan keuangan.